Selamat datang di perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita sudah memasuki atau sudah berada di pertemuan keempat, melanjutkan pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang segmentasi dan targeting, kita hari ini membahas tentang positioning merek. Nah, kita akan mengupas apa yang dimaksud dengan positioning merek dan kenapa itu menjadi bagian terpenting dalam pemasaran. Nah, kita akan melanjutkan dengan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, diharapkan kepada seluruh mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan tentang positioning merek. Nah, adapun sasaran pembelajaran kita atau sub bagian yang akan kita pelajari atau akan kita kupas adalah satu, fungsi segmentation targeting positioning atau yang lebih dikenal dengan STP, mengembangkan strategi positioning. Ketiga adalah strategi diferensiasi, kelima adalah siklus hidup produk atau pandangan strategis, dan kelima adalah strategi penggunaan PLC. Mari kita mempelajari bersama-sama. Yang pertama, kita mengetahui dulu fungsi segmentasi, targeting, dan positioning. Ini karena satu kesatuan STP itu adalah basic dari sebuah pemasaran. Jadi untuk melanjutkan strategi pemasaran, itu kita harus paham dulu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sudah membahas tentang segmentasi dan targeting. Apa itu STP? Ya, ini menjadi hal atau yang lebih familiar di dalam dunia permasalahan itu, kita selalu akan mengucap STP, STP seperti itu. STP adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi itu dibentuk atau disusun atau untuk menentukan segmentasi itu adalah suatu cara bagaimana menemukan beragam kebutuhan dan kelompok. Jadi segmen itu kelompok kebutuhan yang ada di masyarakat itu kita akan melihat apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, dari situ kita akan memetakan setiap kelompok-kelompok ini membutuhkan kebutuhan apa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sehingga itu menentukan setelah kita mengidentifikasi kebutuhan yang kelompok, misalnya di suatu kota atau di satu kelompok, entah itu organisasi atau masyarakat, itu kita akan mendata, mengidentifikasi setiap kebutuhan per individunya. Nanti dikelompokkan. Ya, yang kebutuhannya sama dikelompokkan, dan kita akan melihat mana kebutuhan masyarakat yang paling banyak, mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, itu nanti menjadi langkah selanjutnya untuk targeting. Targeting itu adalah membidik yang dapat dipenuhi secara superior. Artinya dari segmen tadi, kita melihat nih kebutuhan yang dominan itu apa. Nah, itu adalah segmen yang akhirnya terbidik menjadi sebuah target. Nah, dari yang kelompok besar itu mengerucut, namanya disebut targeting. Artinya kelompok yang memang pasti memerlukan dan pasti akan mencari apa yang dia cari atau yang dia butuhkan. Nah, sehingga setelah kita menentukan targeting, ya menentukan target didikan itu, maka kita bisa memposisikan penawaran. Nah, positioning ini dibangun dari sebuah citra, ya bisa dijual citra, merek, artinya kualitas produk itu bisa dilihat dari situ, sehingga para pelaku pasar atau para produsen itu bisa menentukan menawarkan posisi yang dimaksud. Artinya, oh ini kebutuhan masyarakat. Berarti kita sudah mulai menetapkan penawaran. Nah, itu adalah di segmen atau di bagian positioning. Nah, kita akan mencoba mempelajari hari ini adalah positioning secara detail, di mana apa sih yang dimaksud dengan positioning? Positioning itu adalah suatu tindakan merancang, menawarkan dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar. Artinya membangun citra, merek, brand yang ada, yang dibangun oleh sebuah organisasi atau produsen, bagaimana produk citra tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Artinya menanamkan citra supaya apa yang kita tawarkan itu mendapat perhatian. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Artinya kalau sebuah kebutuhan itu dominan berarti akan dicari. Artinya dengan penawaran yang kita berikan itu akan tertanam atau direkam oleh konsumen.
Nah, ini juga berpotensi bagi perusahaan-perusahaan bagaimana dia memproduksi dan bagaimana dia memenuhi. Nah, kita juga lihat yang dimaksud targeting tadi, apakah kebutuhan itu menjadi kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah atau kebutuhan lifestyle. Nah, itu kan penawaran harganya pasti beda. Penetapan citranya, penetapan positioningnya pasti berbeda-beda. Ya. Hasilnya apa? Setelah kita tahu positioningnya, yaitu dengan proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan, karena positioning itu adalah nantinya akan memfokuskan kepada pelanggan. Pelanggan akan ada hubungan ya dari citra yang kita bangun, juga bagaimana merespon dari masyarakat atau kelompok itu, dan akhirnya itu citra merek itu memiliki posisi yang memang dikhususkan untuk pelanggan, karena merek atau citra itu kan semata-mata bagaimana masyarakat konsumen itu melihat suatu produk itu memang memberikan manfaat bagi target tersebut. Nah, ini di sini ada beberapa contoh ya. Ada contoh bagaimana perusahaan-perusahaan ini, contohnya ada Pedur ayam ya, ada Volvo ini lebih ke mobil, ada Domino ini pizza. Kita lihat bagaimana citra atau merek ini melekat di hati masyarakat atau di benak pikiran. Ya kan, kalau kita bilang pizza, pasti oh itu pizza gitu kan. Pizza Hut, tapi kan ada merek-merek lain yang supaya merek tersebut atau citra tersebut mudah dihafal, mudah dikenal dan melekat pada masyarakat ya. Kalau Volvo udah kita bayangannya mobil mewah, mobil elit ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana menetapkan posisi ini itu. Nah, kita lihat ini harganya sekian, 10% lebih premium. Karena apa? Karena memang ayam ini kan menjadi kebutuhan masyarakat secara umum ya. Jadi kita tidak bisa menaikkan harga yang spesial tinggi karena memang persaingan juga dilihat ketat. Tapi kalau kita lihat yang kedua, Volvo ini kan kenapa dia berani tinggi? Ya karena memang tidak ada daya saingnya. Artinya itu hanya mobil atau desain secara customized yang diproduksi yang memang diminati oleh masyarakat kelompok tertentu. Nah, ini makanya dia harganya bisa lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kalau yang pertama, ketiga ini kan karena mungkin ada kompetitor yang lain yang memiliki citra yang akhirnya mereka harus memasang strategi supaya bagaimana citra itu bisa diterima oleh masyarakat begitu. Kalau kita tahu riwayat di Domino Pizza itu kan melakukan strategi-strategi dengan melakukan sehari tertentu dengan diskon, mendapatkan buy one get one dan sebagainya. Nah, itu bagaimana mencari atau nama Domino itu melekat di hati masyarakat atau konsumen. Nah, bagaimana mengenalkan strategi positioning? Ya, caranya satu, menentukan keanggotaan atau kategori. Yang kedua adalah mendefinisikan asosiasi titik perbedaan POD dan asosiasi titik prioritas POP dengan tepat menetapkan keanggotaan kategori. Ya, memilih POD ya, dan memilih POP atau menciptakan POD dan POP. Jadi kalau yang dimaksud dengan POD itu adalah sebuah different positioning ya positioning of difference. Sementara POP itu adalah bagaimana memadukan strategi positioning ya di situ. Apa yang dimaksud dengan positioning keanggotaan kategori? Nah, ini positioning keanggotaan kategori adalah di mana produk atau sekumpulan produk dengan nama satu merek bersaing dan berfungsi sebagai pengganti data. Pendekatan umumnya adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan mereka sebelum menyatakan titik perbedaan. Nah, di sini strategi merek atau bagaimana mengangkat sebuah citra itu bisa diterima. Sekali lagi akhirnya akan terbentuk sebuah kepuasan sehingga nanti akan merekomendasikan produk tersebut dan mau tidak mau itu akan membantu mengangkat citra dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah strategi positioning titik perbedaan, ya kan? Jadi positioning of difference, seringkali disebut seperti itu. Point of differentiation adalah atribut, ya, atau POD itu juga manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen pada suatu merek.
dinilai positif dan diyakini tidak ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. POD harus mendemonstrasikan point of difference, jadi positioning dalam kapasitas difference, ada perbedaan dengan merek-merek lain. Apa sih keistimewaannya? Nah, itu harus kita lihat dari kompetitor-kompetitor itu. Asosiasi bisa berupa semua jenis atribut, manfaat atau emosi. Kita ambil contoh point of difference itu ada produk-produk tertentu atau merek-merek tertentu yang melekat di hati masyarakat. Contohnya Apple, ya kita tahu, siapa yang tidak tahu Apple, bagaimana itu kita tahu difference-nya apa dengan apa namanya, entah handphone, entah apa laptop atau yang lainnya, itu kita tahu apa keunggulan-keunggulan dari Apple, walaupun semahal apapun akan dikejar, ya kan? Tuh saat ini ya. Terus kita juga tahu Nike. Kita tahu kan Nike itu merek sepatu, yang kita tahu atau yang berhubungan dengan sport, siapa yang tidak tahu? Bagaimana orang ingin mengejar atau memilih produk tersebut, apa yang menjadi kepuasan. Nah, itu contoh point of difference-nya di situ. Terus ada Lexus. Nah, tadi disebutkan di sebelumnya ada Volvo, ya kan? Nah, itu adalah point of difference-nya. Ada, tetapi ada yang menonjol, ada yang berbeda. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Ini juga memiliki strategi, walaupun mahal, kita itu memiliki posisi yang bagus gitu ya. Kita tahu ya, kalau misalnya kita berbicara mobil, elektronik dan sebagainya, siapa yang unggul dan mereknya seperti apa yang dikenal dan akhirnya membuat beda. Ya, kalau kita di sini ada Apple, kita juga ada juga Samsung. Nah, Samsung itu bagaimana membedakan Samsung dengan Oppo, Samsung dengan merek yang lainnya, apa keunggulannya? Nah, itu menjadi point of differentiation. Nah, berikutnya ada point of parity. Ya, adalah asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat memiliki bersama merek lain. Ya kan? Yang kedua, yang berikutnya adalah titik prioritas kategori, yaitu asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk penawaran sah dan kredibel untuk produk jasa tertentu. Artinya ini asosiasi yang dibangun untuk membantu para konsumen itu mengerti tentang suatu produk dan jasa tertentu dengan apa namanya, dengan kata lain mempresentasikan kondisi yang diperlukan, tetapi belum memadai untuk pilihan merek. Artinya banyak hal-hal yang perlu ditekankan, dipresentasikan oleh pihak produsen atau pelaksana kepada masyarakat supaya mereka bisa memberikan memilih mana produk yang dianggap sebagai POP. Nah, titik paritas kompetitifnya adalah di mana asosiasi yang dirancang untuk menegaskan titik perbedaan pesaing. Jadi ini asosiasi yang memang dibentuk untuk meyakinkan kepada konsumen bagaimana perbedaan-perbedaan pesaing atau produk itu berbeda dengan pesaing yang ada atau kompetitor yang ada. Nah, itu harus dirancang supaya point of parity-nya atau POP itu bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga percaya atau memaknai sebuah produk itu memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, bagaimana memilih POP dan POD? Ya tentunya ini melihat peluang, melihat ceruk. Kita bisnis atau pelaku bisnis itu bisa memilih POP atau POD, dan POD itu dengan melihat situasi atau peluang yang ada. Nah, contohnya ya kan, kita bisa membuat sebuah produk yang di kompetitornya sangat minim atau mungkin tidak ada. Nah, itu baru kita bisa menetapkan bagaimana ceruk itu memiliki sekelompok ya. Jadi produk ini di ceruk tersebut ya, di wilayah tertentu atau segmen tertentu itu ada kelompok yang meminati produk tersebut ya, entah itu POP atau itu POD. Yang jelas yang dimaksud ceruk itu yang pelanggan bersedia membayar lebih, artinya di antara segmen itu ternyata ada loh kelompok tertentu yang berani membayar lebih dalam untuk memilih suatu produk ya, sampai didesain khusus ya. Itu yang dimaksud ceruk atau peluang yang ada. Secara ukuran atau laba dan itu potensial ya. Kita melihat saja contohnya tas branded
atau produk-produk luar negeri yang memang sangat diminati oleh kelompok tertentu. Jadi kalau ceruk itu adalah sekelompok segmen atau target tertentu yang memang memiliki kemampuan yang beda dengan konsumen lainnya. Oke, jadi yang karena ini juga dibuat spesial atau lebih di customize ya, maka ini juga tidak menimbulkan atau dianggap pesaingnya terlalu kecil ya, terlalu kecil, jadi sehingga mereka kelompok atau yang memanfaatkan ceruk ini bisa potensial untuk mendapatkan laba atau pertumbuhan yang tinggi, ya kan? Berikutnya adalah dalam memilih PUP dan PUD, ya, itu perusahaan harus tahu apa yang dilakukan. Jadi perlu mengumumkan keanggotaan kategori, terus menghilangkan PUD pesaing. Nah, tingkatan PUD itu diawali dari merek, terus manfaat merek, terus nilai merek. Jadi PUD itu karena differentiation itu artinya adalah perbedaan itu apa? Perbedaan mereknya dibanding dengan yang ada. Apa manfaat merek itu dari kompetitor yang ada? Terus nilai mereknya itu sebagaimana? Nah, itu harus diperhatikan. Karena difference ya tentunya menampilkan atribut, manfaat, atau nilai itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Karena hal ini berpengaruh kepada mindset target yang kita sasar. Nah, banyak atribut dan manfaat pembentukan PUP dan PUD itu berkorelasi, berhubungan negatif, ya kan? Karena memang ada perbedaan-perbedaan, sehingga pemasar harus meyakinkan bahwa hubungan tersebut positif. Jadi POB dan POB itu kadang ada perbedaan, dianggap ada perbedaan, tetapi ini sebetulnya menjadi hal yang positif untuk saling melengkapi, untuk saling mendukung adanya kegiatan PUP dan PUD. Nah, di sebelah ada contoh ya, contoh atribut atau manfaat yang negatif. Di sini sudah ada, ini nanti silakan dibaca. Nah, berikutnya kita masuk kepada strategi diferensiasi. Nah, kalau kita berbicara positioning, ya ini intinya kuncinya ada strategi diferensiasi. Apa strateginya? Yang jelas keunggulan kompetitif ya, kemampuan perusahaan untuk bekerja sama dalam suatu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Ya, ini menurut Porter ya. Ya, dari menurut filsafat manajemen mengatakan Porter itu bahwa kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam suatu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Itulah yang dimaksud diferensiasi. Artinya walaupun produknya sama, kita lihat contoh kasus Pizza Hut dan Domino, ya, apa yang menjadikan keunggulan, apa yang menjadikan perbedaan masing-masing tersebut, ya itu tadi karena tidak ada pesaing yang banyak, sehingga walaupun sama tapi teknik, tetapi ada perbedaan, ya. Itu yang membuat akhirnya diferensiasi itu menjadi hal yang unik, yang memang perlu dikembangkan supaya banyak orang yang memiliki kreativitas tinggi, banyak orang yang memiliki usaha, tetapi bagaimana dia mengemas produk atau usaha itu menjadi sebuah strategi diferensiasi. Nah, di sini ada dimensi diferensiasi, ada 3, diferensiasi personal, Singapore, Alice, Pizza Hut, ini yang personalnya. Ada diferensi yang saluran, nah ini kelompok-kelompok ya, artinya saluran itu yang tidak berdiri sendiri tapi menjadi sebuah rekanan atau sebuah apa namanya, perbedaan-perbedaan. Contohnya Indomaret dan Alfamart, sama-sama retail tapi masing-masing memiliki perbedaan. Terus ini diferensi citra. Nah, kita lihat Marlboro, Hyatt Regency. Ini apa yang menyebabkan kok ini berreferensi ya? Marlboro itu kok bisa berbeda dengan yang lain, apa? Itu harus ditonjolkan. Berikutnya adalah kita juga perlu tahu ya, dalam pemasaran itu kita harus paham dulu siklus produk. Dari secara pandangan strategisnya, produk itu mempunyai usia yang terbatas. Produk itu juga melalui tahapan berbeda. Ya, setiap tahap itu penuh tantangan, dan setiap produk, setiap bisnis itu pasti ada perbedaan, dan perbedaan itu kadang juga tidak semua orang bisa mengikuti. Ya, terus kalau memang ada tahu kita siklus hidup produk itu,
kita juga akan melihat laba itu naik atau turun. Nah, itu akan cepat diketahui. Selanjutnya adalah produk memerlukan strategi pemasaran. Sekali lagi, produk yang dihasilkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan itu perlu strategi pemasaran. Kalau enggak, ini produk tidak bisa tersampaikan ke konsumen. Makanya perlu ada strategi pemasarannya, keuangannya, manufakturnya, pemilihan SDM dan berbeda dalam bidang setiap unitnya. Nah, ini contoh siklus hidup produk itu ada bermacam-macam, ya, dari mulai pertumbuhan, growth, ya, ada maturity, kedewasaan, dan ada decline. Ya, kita mau bertahan yang mana? Kalau selama kita bisa mempertahankan merek itu, bisa berinovasi, bisa dampaknya itu berpengaruh kepada konsumen untuk bisa membeli suatu produk kita, nah berarti kita berada di puncak di kedewasaan. Tapi kadang banyak perusahaan yang tutup atau collab karena dia tidak mau atau tidak mau berubah secara teknologi, karena kalau saat ini apalagi kita masuk di industri 5.0 itu sangat dituntut adanya inovasi, adanya perusahaan itu sehat terus, ya kan. Nah, apakah setelah jatuh bisa bangun? Bisa. Kalau sama-sama melakukan evaluasi, melakukan kontrol, jadi perusahaan itu bisa bangkit kembali. Ini contoh-contohnya ya. Ini adalah dilihat dari waktunya, ya. Kenapa kok gambarnya beda-beda? Ya itu tadi dilihat dari kesepakatan apa yang menyebabkan suatu produk itu bisa bertahan. Nah itu kan harus kita tahu, harus selalu dilakukan riset ya. Nah ini berikutnya adalah model gaya FED, ini juga sama. Bagaimana penjualan itu dan juga bagaimana diukur dalam sekian waktu itu apakah meningkat atau menurun. Nah ini adalah berhubungan dengan mode atau gaya FED. Nah, di sini strategi menggunakan PCL, ya kan? Di sini bisa dilihat nih, ada karakteristiknya apa, ya? Ada pengenalan, ya, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, itu ada maknanya sehingga ini bisa menjadi sebuah strategi dalam menggunakan PLC. Baik. Nah, tibalah kita masuk dengan diskusi kelompok. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dikembangkan secara kelompok. Mohon didiskusikan dengan baik. Ada 4 pertanyaan dan dikumpulkan ke dalam e-kampus. Saya menyampaikan bahwa mohon diisi e-kampusnya dengan bahasa saja karena tugasnya ditulis dalam bentuk PDF dalam di kertas A4 sesuai dengan deadline, ya. Tolong tidak dikirim dalam bentuk link dan tidak dikirim dalam bentuk link atau RAR. Semua dikirim dalam bentuk PDF sesuai dengan deadline dan silakan dikerjakan secara kelompok dan semoga bermanfaat dan hasilnya segera dikirimkan dan kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai bertemu dan see you semuanya.